Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fatalia Putri, NIM 350. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 mengenai perancangan produk. Lembar kerja 1. Yang pertama, analisa gagasan. Ide produk dari kelompok kami adalah wajik kletik, klante atau tai kucing, tape ketan, kopi ijo, getuk pisang, dan alen-alen. Kemudian kategori gagasan. Wajik kletik berupa makanan, klante atau tai kucing berupa makanan, tape ketan berupa makanan, kopi hijau berupa minuman, getuk pisang berupa makanan, dan alen-alen berupa makanan. Selanjutnya, lembar kerja 2, seleksi gagasan. Yang pertama, jumlah daya tarik. Berdasarkan ide yang ditemukan, wajik kletik, klante atau tai kucing, tape ketan, kopi hijau, dan getuk pisang tidak memiliki nilai ide. Sedangkan alen-alen memiliki nilai ide yaitu sebanyak 6. Kemudian peringkat daya tarik. Karena alen-alen memiliki nilai ide sebanyak 6 sehingga terdapat di ranking 1, sedangkan yang lain mengikuti di bawahnya. Selanjutnya, lembar kerja 3, desain produk. Yang pertama, tren produk. Alen-alen adalah makanan ringan atau jajanan khas yang berasal dari Kabupaten Trenggalek. Makanan ini disebut alen-alen karena bentuknya yang bulat berlubang tengah mirip dengan ali-ali, yang dalam bahasa Jawa berarti cincin. Alen-alen terbuat dari singkong dengan tekstur yang keras tapi renyah dengan warna khas kuning. Pesaing dari produk alen-alen adalah produsen yang juga memproduksi alen-alen dan snack ringan sejenis seperti cireng, keripik pisang, keripik tempe, lanting, dan berbagai jenis lainnya yang tentunya banyak digemari oleh konsumen. Selanjutnya, pemilihan bahan baku. Alen-alen terbuat dari bahan dasar singkong yang telah dihaluskan menjadi tepung tapioka, lalu ditambahkan garam, bawang putih, dan bumbu-bumbu sehingga menambahkan cita rasa alen-alen. Kemudian dibentuk lonjoran dengan tangan. Lonjoran tersebut lalu dibentuk bulat seperti cincin dan kemudian digoreng. Selanjutnya, lembar kerja 4, uji coba konsep. Yang pertama, sampel produk. Perbandingan pertama, 1 dibanding 500 dibanding 1 dibanding 6 dibanding 1 dibanding 350. Dengan keterangan, 1 liter minyak goreng, 500 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 6 siung bawang putih, 1 sendok pewarna hijau, 300 ml air, 150 gram bubuk rumput laut. Perbandingan kedua, 1,5 dibanding 750 dibanding 1,5 dibanding 8 dibanding 1,5 dibanding 525 dibanding 200. Dengan keterangan, 1,5 liter minyak goreng, 750 gram tepung tapioka, 1,5 sendok teh garam, 8 siung bawang putih, 1,5 sendok teh pewarna hijau, 525 ml air, 200 gram bubuk rumput laut. Perbandingan ketiga, 2 dibanding 1000 dibanding 2 dibanding 12 dibanding 2 dibanding 250 dengan keterangan 2 liter minyak goreng, 1000 gram tepung tapioka, 2 sendok teh garam, 12 siung bawang putih, 2 sendok teh pewarna hijau, 700 ml air, 250 gram bubuk rumput laut. Kemudian uji coba produk dengan jumlah investasi sebesar 1.462.000 dan total biaya tetap sebesar 18.166,63 dengan rincian sebagai berikut. Perbandingan pertama, total biaya variabel sebesar 736.200, total biaya operasional sebesar 754.366,63, pendapatan per bulan sebesar 6 juta, keuntungan per bulan sebesar 5.245.633,37. Perbandingan kedua, total biaya variabel sebesar 1.186.500, total biaya operasional sebesar 1.204.666,63, pendapatan per bulan sebesar 12 juta, keuntungan per bulan sebesar 10.973.333,37. Perbandingan ketiga, total biaya variabel sebesar 1.619.100, total biaya operasional sebesar 1.637.266,36, pendapatan per bulan sebesar 18 juta, keuntungan per bulan sebesar 16.362.733,37. Selanjutnya, reagilitas. Perbandingan pertama memiliki rasa yang kurang asin gurih dengan warna hijau dan tekstur renyah. Perbandingan kedua memiliki rasa yang cenderung asin dengan warna hijau dan tekstur renyah.
Perbandingan ketiga memiliki rasa yang asin gurih dengan warna hijau dan tekstur renyah. Selanjutnya, lembar kerja 5, komunikasi prototipe. Yang pertama, komunikasi konsep. Alen-alen merupakan salah satu makanan ringan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Alen-alen memiliki ciri khas yaitu rasanya yang gurih dan renyah. Harga alen-alen ini pun sangat terjangkau, sehingga sangat cocok dijadikan camilan atau oleh-oleh untuk keluarga bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Trenggalek. Alasan mengambil produk ini karena kami ingin menambahkan inovasi baru dari berbagai jenis alen-alen yang ada di pasaran. Saat ini produk yang tersedia di pasaran alen-alen original, pedas balado, dan keju. Kemudian prosedur produk. Bahan yang dibutuhkan 2 liter minyak goreng, 1000 gram tepung tapioka, 2 sendok teh garam, 12 siung bawang putih, 700 ml air, 2 sendok teh pewarna hijau, 250 gram bubuk rumput laut. Selanjutnya cara pembuatan. Pertama, haluskan bahan dasar singkong menjadi tepung tapioka. Kemudian tepung tapioka ditambahkan bumbu bawang putih yang dihaluskan, garam, pewarna hijau, dan sedikit air lalu diuleni sampai kalis. Kedua, untuk membentuk alen-alen yang bulat berlubang dipakai cara manual dengan tangan, sehingga terbentuk alen-alen yang memiliki bentuk khas yang siap untuk digoreng. Ketiga, adonan digoreng hingga matang dan ditiriskan agar tidak ada minyak yang tersisa. Penambahan rasa rumput laut juga dilakukan setelah penggorengan, sehingga rasa yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Kemudian, produk yang telah jadi dikemas sesuai dengan berat yang ditentukan. Pengemasan produk dilakukan dengan sealer untuk menjaga higienitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Bilan, NIM 2018-458. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu manajemen operasi dan strategi operasi lembar kerja 1. Nah, pada lembar kerja 1 ini ada tabel input, proses, dan output. Input terdiri dari worker, proses, para pekerja mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengolahan alen-alen dan juga para pekerja menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua ada manajer prosesnya yaitu memproduksi, melakukan tugas, membuat perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, mengawasi proses produksi, merenegosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan, melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian, mengkondisi perbaikan dan pemeliharaan rutin, peralatan produksi menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran dan staf penjualan, dan mengawasi para pekerja. Yang ketiga ada equipment, yaitu ada kompor gas, tabung gas, timbangan, penggiling, bas pembesar, wajan, sirop dan soda, pendiris bambu, dan sealer kecil. Yang keempat tuh ada facility, yaitu 1. Keterkaitan kegiatan yang terencana, 2. Pemprosesan digabung dengan pemindahan bahan, 3. Tata letak yang dapat disesuaikan dengan perubahan, 4. Ruang penyimpanan yang cukup, 5. Penyediaan ruang yang cukup antar peralatan, 6. Penempatan yang tepat untuk fasilitas pelayanan produksi dan pekerja. Yang ketujuh ada pengendalian kebisingan, kotoran debu, asap, kelembapan, dan sebagainya yang cukup. 8. Lingkungan nyaman bagi para pekerja. Ada materials, yaitu ada tepung tapioka, minyak goreng, garam, bawang putih, gula, air, pewarna makanan hijau, bumbu-bumbu untuk perasa makanan, yaitu bubuk rumput laut. Pembuatan ini pada Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Penjualan di Jalan Raya Trenggalek, Durenan, Kabupaten Trenggalek. Energi yang digunakan yaitu air dan listrik. Yang kedua ada lembar kerja 2, yaitu supplier yang digunakan perusahaan berdasarkan input yang ada, yaitu worker, jenis input daerah terdekat, equipment, mixer, supplier, toko elektronik, facility, jenis input, ruang untuk melakukan proses produksi, lingkup ruangan yang nyaman, supplier, pegawai, material, jenis input, penambah rasa makanan, yaitu bubuk rumput laut, tepung tapioka, minyak goreng, bawang putih, gula, garam, dan pewarna makanan hijau, supplier, toko bahan makanan. Saya Dia Lestari, NIM 2018-456 akan melanjutkan presentasi pada bab 2 lembar kerja 3. Pada lembar kerja 3 ini membahas konsumen di perusahaan sesuai dengan output yang ada. Jajanan alen-alen ini diproduksi sebagai makanan khas Kabupaten Trenggalek yang dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Makanan ini juga ditargetkan kepada kalangan penyuka makanan ringan yang praktis dibawa kemana saja. Makanan ini selain dijadikan cemilan juga cocok untuk dijadikan lauk bersama nasi.
Selanjutnya lembar kerja 4. Nah, pada lembar kerja 4 ini menyebutkan nilai tambah pada proses operasi. Kelompok kami ini menambahkan beberapa tambahan bahan makanan pada saat pembuatan adonan untuk memberikan rasa dan pada proses akhir produksi untuk menunjang penampilan agar sejalan dengan rasa yang diciptakan. Kelompok kami juga menambahkan rasa rumput laut dan pewarna makanan hijau ke dalam adonan yang baik digunakan dan aman untuk kesehatan. Nah, kelompok kami juga menambahkan taburan rumput laut halus pada proses akhir produksi untuk memperindah penampilan dan memperkuat rasa rumput laut dalam adonan. Selanjutnya, pada lembar kerja 5 dan 6 ini membahas keunggulan bersaing yang diterapkan di perusahaan. Dari presentasi pada tabel yang berisikan kuesioner tentang poin-poin cost, quality, flexibility, and time menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh keunggulan bersaing yang diterapkan di perusahaan alen-alen ini adalah berupa low cost operation. Selanjutnya lembar kerja 7. Lembar kerja 7 ini membahas tentang teknologi yang digunakan perusahaan dalam proses operasinya. Nah, tahap pengolahan dari pembuatan adonan hingga penggorengan masih menggunakan tenaga manusia, khususnya pada pembuatan bulatan-bulatan kecil seperti cincin-cincin yang membutuhkan waktu cukup lama. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Khairunisa, NIM 2018 101 603 11473. Saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja 6, yaitu analisis keunggulan bersaing. Yang pertama, low cost operation yang berjumlah 30, top quality yang berjumlah 27, consistent quality yang berjumlah 23, delivery speed yang berjumlah 23, on time delivery yang berjumlah 27, development speed yang berjumlah 27, custom yang berjumlah 24, variety yang berjumlah 29, kemudian volume flexibility yang berjumlah 22. Jadi, analisis keunggulan perusahaan alen-alen yang dipilih adalah berupa low cost operation. Kemudian lembar kerja 7. Dalam lembar kerja 7 membahas teknologi yang digunakan perusahaan dalam proses operasinya. Tahap pengelolaan dari pembuatan adonan hingga penggorengan masih dimanfaatkan tenaga manusia, khususnya pada pembuatan bulatan-bulatan kecil seperti cincin-cincin yang membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi ini menjadikan produksi alen-alen tidak berkembang karena para produsen hanya membuat alen-alen berdasarkan pesanan saja. Sehingga peranan teknologi pada kondisi seperti ini di atas sangat diperlukan untuk mengembangkan UKM produsen alen-alen, yang mana dengan adanya penerapan teknologi ini, para produsen tidak hanya memproduksi alen-alen yang dipesan, akan tetapi dapat menjualnya sendiri langsung kepada konsumen. Waktu pelaksanaan pembuatan mesin percetak alen-alen ini dilakukan, pembuatan alat ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2010 sampai dengan 19 Agustus 2010. Hasil pengamatan dari rancangan awal mesin pencetak alen-alen ternyata kurang sempurna karena adonan yang keluar dari cetakan ketika dipotong melekat pada pisau pemotong. Selanjutnya dilakukan perubahan rancangan. Dari rancangan pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pisau pemotong belum bekerja secara optimal, sehingga dilakukan perubahan rancangan dengan merubah bentuk pisau pemotong dan poros pisau. Pada rancangan semula mesin pencetak alen-alen ini dirancang untuk membuat alen-alen dengan mekanis. Akan tetapi pisau pemotong pada mesin pencetak alen-alen ini belum berfungsi dengan baik, sehingga pemotong alen-alen dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memotong adonan yang sudah dicetak dengan menggunakan pisau dapur dan adonan dapat berbentuk cincin. Kemudian lembar kerja 8.
sumber daya dan klarifikasinya. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu mixer untuk mencampurkan semua adonan. Yang kedua, pengemasan produk dilakukan dengan cara steller untuk menjaga higienis produk. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan air dan listrik. Kemudian yang keempat, fasilitas yang diberikan yaitu ruang penyimpanan yang cukup dan lingkungan nyaman bagi para pekerja. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LK9 yaitu flowchart proses produksi. Jadi seperti ini gambarnya, atau bisa dilihat di sebelah sini. Dalam flowchartnya menjelaskan tentang proses produksi, dimulai dari bahan-bahan hingga produk telah jadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab ketiga yaitu strategi lokasi di LK1. Jadi faktor pemilihan lokasi perusahaan ada 5 faktor. Yang pertama, dekat dengan supplier bahan baku utama. Pertimbangannya karena bahan baku utama yang diperlukan didapatkan dari toko-toko yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, dekat dengan sumber tenaga kerja. Pertimbangannya karena tenaga kerja yang digunakan adalah ibu-ibu sekitar lokasi usaha yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dan membutuhkan tambahan penghasilan. Faktor yang ketiga, dekat dengan pasar. Pertimbangannya lokasi usaha ini tidak terlalu jauh dengan tempat penjualan maupun konsumen langsung. Yang keempat, lingkungan masyarakat pendukung. Pertimbangannya, lingkungan sekitar usaha menerima dengan positif atas segala konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya usaha ini. Yang kelima, fasilitas dan biaya transportasi. Pertimbangannya, tersedianya fasilitas transportasi yang dibutuhkan dan akses menuju lokasi yang mudah dijangkau. Lalu yang terakhir, keenam, sumber daya alam lainnya. Pertimbangannya, karena sumber daya lainnya seperti listrik dan air sangat berlimpah, sehingga kebutuhan sumber daya lainnya dapat terpenuhi. Sekian. Saya Fatihatul Hakimah, NIM 2018-621, akan menjelaskan kesimpulan dalam pemilihan strategi lokasi berdasarkan lembar kerja 1. Berdasarkan analisis menggunakan metode rating, antara lokasi 1 dan 2, lokasi 2 memiliki total bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi 1. Selain itu, lokasi 2 memiliki nilai lebih di beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan kegiatan ini, dapat membantu meningkatkan nilai ekonomis alen-alen sebagai makanan khas daerah Trenggalek. Karena dengan penambahan variasi rasa pada makanan ringan ini, minat konsumen menjadi semakin meningkat. Saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya mendaftarkan variasi produk ini untuk dipatenkan, karena berdasarkan studi literatur makanan ringan, ini mempunyai peluang untuk dipatenkan.